Oke, kita lanjut untuk ke paket yang ketiga, soal pembina mutu hasil perikanan. Yang pertama, tujuan dari penerapan HACCP adalah kecuali. Nah, ini sering menjebak juga. Jadi di soal-soal itu kebanyakan banyak yang soalnya tentang kecuali atau bukan termasuk seperti itu. Nah, untuk pembina mutu itu memang nggak jauh-jauh dari HACCP, SKP, kemudian ada GMP. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tujuan dari penerapan HACCP. Yang A, untuk mendapatkan sertifikasi jaminan produk, jaminan bahwa produk yang dihasilkan sudah diproses secara higienis. Yang B, untuk meningkatkan nilai produk di mata konsumen. Yang C, untuk melindungi kesehatan konsumen. Yang D, untuk menjamin keamanan pangan konsumen dengan melakukan pengawasan pada produk akhir. Dan yang E, untuk mencegah atau mengurangi resiko potensi bahaya terhadap keamanan pangan. Kalau dilihat sekilas, dari A sampai E itu hampir semuanya benar. Jadi memang penerapan HACCP itu untuk mendapatkan sertifikasi benar, dan sertifikasi jaminan bahwa produk yang dihasilkan itu sudah diproses secara higienis. Karena HACCP itu melalui syarat untuk mendapatkan HACCP itu juga melalui yang namanya sanitasi dan hygiene. Seperti itu ya. Kemudian yang B, meningkatkan nilai produk di mata konsumen. Jelas. Jadi kalau produk tersebut sudah melalui sertifikat HACCP tentu akan meningkatkan nilai jual juga, nilai produk, nilai jual di mata konsumen. Tentu konsumen akan lebih percaya ketika produk tersebut sudah memiliki berbagai macam sertifikasi seperti itu. Kemudian untuk melindungi kesehatan konsumen itu juga betul, karena memang dalam proses penerapan HACCP itu ada memang untuk menjamin mutu, dan dia menjamin mutu untuk melindungi salah satunya melindungi kesehatan konsumen. Kemudian yang D, menjamin keamanan pangan konsumen. Betul ya sampai sini, untuk menjamin keamanan pangan konsumen. Jelas, karena memang HACCP juga tujuannya itu. Kita lompat dulu ke yang E, untuk mencegah dan mengurangi potensi bahaya terhadap keamanan pangan. Itu juga betul. Karena hampir sama dengan yang di tadi ya, mengurangi resiko potensi bahaya. Jadi dalam penerapan HACCP, dalam prosesnya itu kita bisa menemukan penyimpangan, kemudian dari situ kita bisa menganalisis resiko potensi bahayanya, kemudian kita evaluasi untuk bisa mengurangi resiko potensi bahaya tersebut. Nah, tapi untuk yang D ini, ada kalimat selanjutnya yang dengan melakukan pengawasan produk akhir. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi. Jadi untuk penerapan HACCP itu dilakukan pengawasan produk dari awal hingga akhir. Tidak hanya untuk produk akhir aja. Kalau produk akhir aja berarti kita ketika produk udah jadi, dikemas, itu baru diawasin. Sedangkan untuk HACCP, penerapannya itu kita mengawasinya dari awal. Jadi bahkan sampai dari transportasi bahan bakunya didapat dari mana, apakah dari perairan yang bersih, perairan yang tercemar atau tidak, kemudian dari bahan baku yang dilindungi atau enggak. Nah, itu benar-benar dari pengawasan dari produk awal hingga ke akhir. Nah, di sini berarti jawabannya yang D, karena dia salahnya di pengawasan produk akhir aja. Jadi yang benar untuk menjamin keamanan pangan konsumen dengan melakukan pengawasan produk dari awal hingga akhir seperti itu. Jadi kita harus ini ya, teliti dan cermat. Jadi kalau dilihat sekilas ini memang betul semua dari A sampai E. Tapi ternyata di sini ada keterangan yang memang dia eh, kurang gitu ya, masih kurang dalam keterangannya. Kemudian untuk soal nomor 2, pengusulan SNI dalam Program Nasional Perumusan Standar atau PNPS sesuai dengan regulasi terbaru Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2022 tentang pengembangan SNI memiliki batasan waktu. Jadi sebelum jadi SNI itu ada tim itu pengusulan SNI dulu dalam Program Nasional Perumusan Standar atau biasa disebut dengan PNPS. Nah, ini sudah ada di regulasinya di Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2022. Itu untuk pengusulannya itu maksimal itu pada bulan, nah ini ada di pasal 3. Pengusulan PNPS itu dikoordinasikan oleh BSN, kemudian di sini dijelaskan juga semuanya pertimbangannya, melengkapi mengenai istilah RSNI, itu rancangan SNI-nya itu paling sedikit memuat seperti ini. Nah, untuk pengusulan yang dimaksud itu ini ya,
poin nomor 5, pengusulan PNPS bagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan paling lama bulan Oktober setiap tahunnya untuk penetapan PNPS pada tahun berikutnya. Jadi kalau untuk mengusulkan SNI yang akan dibahas pada tahun 2025 nih, berarti kita paling lambat pengusulan SNI pada PNPS-nya itu maksimal bulan Oktober pada tahun 2023 ini. Kemudian untuk dibahas di tahun 2025 seperti itu. Kemudian soal nomor 3, ketelusuran dilakukan dalam rangka mengidentifikasi produk yang berkaitan dengan catatan riwayat asal-usul dan data sebagai berikut, kecuali, ini juga ada di Permen. Ada di Permen KP nomor 29 tahun 2021 tentang SLIN dan ketelusuran. Jadi sistem logistik ikan nasional atau SLIN dan sistem ketelusuran. Itu ada di poin 4. Nanti ada dicari di situ ya, di Permen KP nomor 29 tahun 2021. Ketelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam rangka mengidentifikasi produk yang berkaitan dengan catatan riwayat asal-usul dan data pada. Jadi ketelusuran itu untuk kita mengetahui asal-usul riwayatnya dari data bahan bakunya nih, misal bahan itu dapat dari mana aja, nah gitu ya. Kemudian ini tadi yang ditanyakan kecuali, berarti yang bahan baku dan bahan tambahan betul harus ditelusuri riwayatnya, mengidentifikasinya, bahan bakunya dari mana, bahan tambahannya diperbolehkan atau enggak. Jadi kan bahan tambahan ada yang memang bahan tambahan diperbolehkan ataupun enggak, kemudian ada batasannya juga, dia maksimal ditambahkan dalam suatu produk itu berapa, seperti itu. Kemudian cara pengolahan dan distribusinya itu juga termasuk pengolahannya yang seperti apa, kemudian distribusinya bagaimana, dengan transportasi seperti apa, apakah dia dikemas dengan betul, transportasinya aman selama proses distribusinya tersebut, kayak gitu. Kemudian yang D, pengemasan dan distribusi, betul juga ya, hampir sama dengan yang B tadi, distribusi dan pengemasan. Yang E, bahan baku dan pengemasan, itu udah pasti, bahan bakunya didapat dari mana, perairan yang bersih dan ataupun tercemar, kemudian bahan bakunya juga diperbolehkan atau tidak, kemudian untuk pengemasannya juga pengemasannya udah sesuai dengan jenis produknya itu atau enggak. Sedangkan yang C, lokasi produk setelah dikirim dan penyimpangan pasca distribusi itu tidak termasuk. Jadi setelah distribusi itu ya udah cukup, kan biasanya setelah distribusi itu langsung masuk ke konsumen. Untuk lokasi produk setelah dikirim itu udah bukan termasuk dalam ketersuran lagi. Jadi udah bebas. Yang penting sampai distribusi produk tersebut aman. Tuh. Terserah dia nanti mau langsung di konsumen di daerah mana atau nanti disimpan yang seperti apa, itu udah bukan masuk dalam riwayat asal-usul lagi. Asal-usul data yang nantinya untuk mengidentifikasi produk dalam proses ketelusuran. Selanjutnya nomor 4. Dalam pelaporan penyaluran KUR, Dinas Provinsi harus menyampaikan laporan pelaksanaan KUR kepada kementerian setiap. Nah, ini salah satu soal yang paling update. Jadi untuk di soal di tahun sebelumnya kita tidak pernah menemukan soal tentang KUR. Nah, baru di seleksi P3K terakhir ini ternyata nggak banyak sih, tapi beberapa muncul soal tentang KUR. Nah, ini memang sedang banyak sedang dibahas juga tentang KUR yang di pelaku usaha ya terutama. Ini ada di Permen KP nomor 60 tahun 2020 tentang penyaluran KUR. Ini terbaru juga ya. Jadi ada di keterangan pasal 22 itu tugas-tugas dari masing-masing kewenangan masing-masing dinas itu, baik di kabupaten, kota ataupun provinsi seperti itu. Jadi untuk kabupaten kota itu harus menyampaikan laporan pelaksanaan KUR kepada dinas provinsi setiap 6 bulan sekali. Pelaksanaan KUR pada daerahnya terhadap pelaku-pelaku usaha. Kemudian untuk dinas provinsi itu juga harus menyampaikan laporan pelaksanaan KUR kepada kementerian setiap 1 tahun sekali. Jadi untuk kabupaten ke provinsi itu setiap 6 bulan sekali. Sedangkan untuk dinas provinsi melakukan laporan kepada kementerian itu setiap 1 tahun sekali.
paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya. Jadi untuk laporan KUR tahun 2023 itu harus dilaporkan paling lambat bulan Januari tahun 2024 seperti itu. Jadi jawabannya yang C, 1 tahun sekali, paling lambat bulan Januari pada tahun selanjutnya. Masih tentang KUR juga, Ibu Maria memiliki usaha pengolahan abon ikan tuna. Saat menjelang bulan puasa, permintaan terhadap abon meningkat. Sayangnya Ibu Maria kehabisan bahan baku yang harusnya dan harus mendatangkan langsung dari luar kota sehingga membutuhkan biaya tambahan. Oleh karena itu, Ibu Maria berusaha mengajukan pinjaman KUR sebagai kredit atau pembiayaan. Nah, untuk modal atau pembiayaan itu dibagi menjadi modal usaha dan modal kerja. Nah, ini ya, ada di permen juga. Untuk modal kerja itu ini ya, digunakan untuk pengadaan bahan baku, bahan penolong, bahan pangan, kemudian biaya tenaga kerja, pengadaan perlengkapan kerja, dan biaya bahan bakar. Jadi perbedaannya antara modal kerja dan modal usaha itu, kalau modal usaha itu biasanya untuk jangka panjang, tidak langsung habis. Kayak misal untuk menambah bangunan, kemudian untuk merenovasi bangunan, atau mungkin membeli alat pengolahan, itu dia masuknya pinjaman untuk modal usaha. Sedangkan untuk modal kerja itu biasanya yang dia muter langsung habis, misal bahan baku tadi ya, kemudian bahan penolong, biaya tenaga kerja itu kan juga selalu langsung habis gitu ya. Kemudian perlengkapan kerja itu juga nggak yang tahan lama gitu. Biaya bahan bakar juga dia langsung habis seperti itu. Jadi kalau yang modal usaha seperti tadi ya, yang kayak renov renov apa namanya? Renov bangunan, kemudian untuk pembelian alat itu kan dia untuk jangka panjang seperti itu. Jadi bedanya. Oke, itu aja soal terakhir untuk paket yang ketiga. Terima kasih semuanya.